Silsilah para dewa. Dalam serat Paramayoga, disebutkan bahwa yang menurunkan dewa ialah putra Nabi Adam yang keenam bernama Nabi Sis. Setelah Nabi Sis diangkat oleh Tuhan menjadi nabi, kemudian diberi jodoh bernama Dewi Mulat. Diceritakan bahwa Azazil iblis mengetahui bahwa anak cucu Adam dikasihi oleh Tuhan dan dijadikan khalifah di bumi. Maka ia timbul iri hati terhadap Nabi Adam. Ia mempunyai keinginan agar anak cucu Adam dapat dijodohkan dengan anak cucu Azazil sehingga dapat menurunkan para raja manusia. Kehendak Azazil tersebut akhirnya dikabulkan juga oleh Tuhan, yaitu keturunan Azazil yang bernama Dewi Delaja diserupakan sebagai Dewi Mulat istri Nabi Sis, sedang Dewi Mulat yang sebenarnya disembunyikan oleh Azazil. Setelah Dewi Mulat palsu telah disetubuhi oleh Nabi Sis, segera dibawa lari ke kayangan Azazil, sedang Dewi Mulat yang sebenarnya dikembalikan lagi kepada Nabi Sis. Selang beberapa bulan Dewi Mulat melahirkan putra kembar dua, seorang berupa bayi laki-laki dan yang lain berupa cahaya. Bersamaan waktu itu pula Dewi Delaja pun melahirkan seorang putra berupa Asror bernama Roso. Oleh Azazil Roso tersebut diambil dan dibawa ke Kurnia Malebari. Roso dicampur dengan putra Nabi Sis yang berupa cahaya tadi, lalu dicipta menjadi seorang bayi laki-laki tetapi tidak dapat diraba oleh sebab diliputi cahaya. Eyangnya Nabi Adam memberkahi nama kepada cucunya yang berwujud bayi biasa ialah Anwas, sedang kepada cucunya yang berwujud cahaya diberi nama Anwar. Setelah kedua putra Nabi Sis menginjak dewasa, Sayyid Anwas gemar mempelajari ilmu-ilmu agama serta taat beribadat kepada Tuhan. Berlainan halnya dengan Sayyid Anwar, ia lebih suka bertapa di gunung-gunung, hutan dan gua-gua yang sunyi sepi. Pendeknya Sayyid Anwar menolak tuntutan agama yang diajarkan oleh bapaknya maupun eyangnya. Apalagi ketika Sayyid Anwar menyaksikan wafat eyangnya Nabi Adam yang telah mencapai usia 960 tahun. Bertambah lagi susahnya. Ia selalu gelisah dan termenung. Timbul angan-angannya mengapa eyangnya masih juga terkena pati, tidak dapat hidup selama-lamanya di dunia. Seandainya ia mengikuti jejak agama eyangnya, pastilah dia tidak akan bebas dari pati seperti yang telah menimpa eyangnya, pun menimpa umat manusia seluruhnya. Sayyid Anwar berdaya upaya mencari jalan bagaimana caranya dapat terhindar dari apa yang dinamakan pati itu. Berhubung dengan itu, maka ia meloloskan diri dari tempat kediamannya berusaha mencari sesuatu yang dapat membebaskan dirinya dari pati. Di tengah perjalanan ia ditemui oleh eyangnya Azazil, kemudian dibawa ke tanah Lulmat Medang Awingga ialah alam siluman. Di tempat itulah ia memperoleh Maul Hayat atau Tirta Kamandanu yaitu air kehidupan. Seterusnya dalam perjalanan ia tersesat tak tentu arah tujuannya, sampai ia menemukan lagi akar rewan. Dalam pedalangan disebut Lata Maosadi, yang khasiatnya untuk menghidupkan orang mati yang belum saatnya. Akhirnya ia berdiam di Pulau Lakdewa, mengangkat dirinya sebagai raja, menguasai segenap jin parahyangan dengan bergelar Sang Hyang Nur Cahya. Di Lakdewa ia kawin dengan seorang putri raja jin bernama Dewi Rini dan dikaruniai seorang putra diberi nama Sang Hyang Nurasa. Setelah Sang Hyang Nurasa meningkat dewasa dipersuntingkan dengan seorang putri raja jin Prabu Rawangin dari Pulau Dharma bernama Dewi Sarwati. Dalam perkawinan tersebut Dewi Sarwati melahirkan dua orang putra masing-masing bernama Sang Hyang Dharmajaka atau Sang Hyang Wening dan yang kedua bernama Sang Hyang Pramanawisesa atau Sang Hyang Menang. Setelah kedua putranya mencapai dewasa, Sang Hyang Nurasa menyerahkan tahta kerajaan kepada Sang Hyang Menang. Diceritakan bahwa setelah Sang Hyang Menang bertahta menjadi raja, maka terlintaslah dalam hatinya ingin meneruskan cita-cita serta mengikuti jejak peri kehidupan eyangnya Sang Hyang Nur Cahya. Kemudian Sang Hyang Menang lolos dari kerajaannya menempuh hutan belantara dan gunung-gunung untuk memati raga. Segala macam bertapa ia lakukan. Lalu Sang Hyang Menang berkayangan di atas gunung Tunggul di Pulau Dewa serta menciptakan sorga yang indah.
Setelah ia bertapa selama 300 tahun, ia dapat memerintah para raja jin. Bahkan dianggap yang maha kuasa. Syahdan, seorang raja manusia bernama Prabu Hari yang berkuasa di Keling India, mendengar berita bahwa Sang Hyang Menang bertahta dan menciptakan kahyangan serta mengaku dirinya yang dipertuhan. Maka timbullah marahnya serta menantang Sang Hyang Menang untuk mengadu kesaktian. Dalam pertarungan tersebut Prabu Hari dapat dikalahkan, sehingga akhirnya bertekuk lutut menyerah kalah tanpa syarat lengkap dengan bala tentaranya. Di samping itu putrinya yang bernama Dewi Saoti diserahkan pula kepada Sang Hyang Menang untuk dijadikan sebagai permaisuri. Dalam perkawinannya dengan Dewi Saoti, Sang Hyang Menang dikaruniai seorang putra yang diliputi oleh cahaya, diberi nama Sang Hyang Tunggal. Akibat mukjizatnya Nabi Sulaiman, Pulau Dewa menjadi rusak berantakan. Maka Sang Hyang Menang sekeluarga berpindah dan berkahyangan di puncak Gunung Tengguru tanah India, yaitu Gunung Himalaya sekarang. Di kahyangan Gunung Tengguru ini Sang Hyang Tunggal dipermaisurikan dengan putri Sang Hyang Wening yang bernama Dewi Darmani. Dalam perkawinan tersebut Sang Hyang Tunggal dianugerahi 3 orang putra masing-masing bernama Sang Hyang Darmadewa, Sang Hyang Darmastuti dan Sang Hyang Dewanjali. Akhirnya tahta kerajaan diserahkan oleh Sang Hyang Menang kepada Sang Hyang Tunggal. Kembali Sang Hyang Tunggal tertarik juga kepada jejak peri kehidupan eyangnya Sang Hyang Nurcahya. Padahal sebenarnya dia pun mempunyai darah manusia, yaitu keturunan Nabi Sis kekasih Tuhan yang dijadikan khalifah di muka bumi. Oleh karena ia mengutamakan kepentingan badan rohaninya, ia tidak dapat menjadi khalifah. Berhubung dengan itu ia tetap berkeinginan agar supaya dikaruniai 2 orang putra, di pedalangan 3 orang, yang bersifat manusia biasa. Juga dikaruniai putra yang berbadan rohani yang tak terlihat oleh mata, untuk dijadikan raja di Triloka. Oleh karena itu Sang Hyang Tunggal menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yang sulung yaitu Sang Hyang Darmadewa.